Sugianto ini kawan baik saya, ya. Pada suatu hari datang ke kantor saya bersama istri dan dua anaknya. Terima kasih Pak. Cerita sedikit buka rahasia. Saya sharing-sharing tentang pelajaran. Kita ngobrol tentang 5D MBA. Beliau dulu adalah mahasiswa saya di 5D MBA. Lalu saya cerita tentang MM, ya. Dan lewat seminggu ke depan beliau WA saya. Dia bilang, Pak Tanadi, saya, istri, anak saya yang baru lulus S1, akan ikut S2-nya Institut Asia. Saya juga syok gitu. Saya syok, kaget gitu ya. Kaget banget. Jadi ternyata ini pertama kalinya dalam histori kita suami, istri, anak dalam satu kelas dan satu angkatan, ya. Dan yang kedua yang menarik lagi adalah Pak Sugianto ini salah satu mahasiswa terbaik kita. Nah, bapaknya yang kerja keras gitu ya. Dari awal sudah serius banget kerja. Ketiga, pengenalan ketiga. Beliau ini kerjanya di kimia ya, di bahan-bahan kimia. Dulu kebetulan beliau bekerja di satu perusahaan yang sangat besar di industri kimia. Yang kebetulan dulu kawannya Pak Sugianto itu kawan saya juga gitu. Dia direktur di sana. Dan dia bilang, Pak San tahu nggak? Seluruh karyawan kita yang keluar kerja sendiri itu banyak banget. Tapi yang sukses cuma Pak Sugianto saja. Nah, itu catatan saya yang ketiga. Menarik banget ya. Silakan Pak Sugianto. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Institut Asia yang memberikan kesempatan saya pada siang hari ini diundang untuk menjadi pembicara, sharing-sharing. Nah, kebetulan saya dikasih kesempatan sharing yang terakhir ini. Ini sudah waktunya udah banyak bicara, jadi saya mau men-sharingkan sesuatu topik yang yang enteng-enteng, yang ringan-ringan saja. Saya ingin berbagi pengalaman seperti tadi Pak Tan yang cerita bahwa ya pengalaman hidup lah. Siapa tahu dengan pengalaman hidup yang saya ceritakan hari ini mengenai opportunity yang saya alami selama ini bisa memberikan motivasi, bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian. Saya Sugianto, salah satu hobi saya juga traveling seperti Pak San. Setiap tahun jalan-jalan kemana-mana, ya biasanya memanfaatkan family time. Nah, kebetulan saya juga tadi seperti Pak San cerita bahwa saya keluar dari perusahaan, saya sebutkan nggak apa-apa, mungkin Pak San juga sering training di Ya. perusahaan saya yang lama, PT Lautan Luas, TBK. Jadi saya tahun 2001 resign, ya itu seperti opportunity, nanti mungkin saya akan cerita juga. Nah, 2001 itu saya mendirikan satu perusahaan, CV Indo Jaya Putra, yang bergerak di bidang importir dan supplier di bahan kimia makanan, teman-teman. Kemudian dengan berjalannya waktu, saya juga membuat perusahaan yang bergerak di bidang sarung tangan plastik. Pada waktu itu memang booming pada waktu COVID. Saya mendirikan ini sebelum COVID. Jadi waktu COVID itu permintaan untuk sarung tangan sangat besar sekali. Kemudian saya juga berusaha mengembangkan terus talenta saya, ya bekerja sama dengan teman membuat pabrik makanan ringan, yaitu PT Mantupindu Boga Sarana. Lah hobi saya yaitu di properti, teman-teman. Mungkin nanti saya cerita dari jalan hidup saya, mengapa kok saya suka properti. Jadi sekarang saya sudah menjalani ya jual beli properti. Yang terakhir ini mungkin saya nanti akan belajar banyak dari Pak Vetra yang bergerak di bidang perhotelan dan juga mungkin Pak Angga ya. Jadi saya sedang membuat co-living di Bali. Saya memang sekarang investnya banyak di Bali, membuat co-living dan villa-villa di Bali. Dan yang terakhir, saya membuat juga perusahaan baru PT Inovatif Food Indonesia. Di situ saya mencoba membuat suatu peluang baru, yaitu bahwa di Indonesia ini kan regulasi pemerintah itu sangat sulit ya teman-teman. Nah kebetulan karena saya sudah bergerak di bidang food ini sudah kira-kira 24 tahun, makanya saya mengadopsi permintaan dari customer-customer saya yang mereka ingin membuat maklun, maklun untuk produk-produk bakery. Kemudian juga nanti akan dikembangkan ke produk-produk bakery juga. Jadi itu sepintas dari
background saya yang saya kerjakan sekarang. Yang saya akan cerita di siang hari ini saya mengenai opportunity in life. Ini bercerita tentang pengalaman hidup saya lah. Saya bagi menjadi 3 tahap, teman-teman. Jadi ada opportunity itu opportunity yang saya anggap ditakdirkan. Jadi pada waktu kita masih kecil, kita masih belum bisa apa-apa, itu saya anggap juga sebagai opportunity di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, saat kita menjelang dewasa, kita sudah mengerti sesuatu mengenai hal dunia ini, itu kita semakin dewasa, kita bisa membuat opportunity itu bisa kita ciptakan, teman-teman. Nah, itu saya bagi yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya ingin sharing tentang opportunity itu tidak cukup untuk diciptakan saja. Apalagi pada tahap sekarang yang dunia penuh tantangan, semua keterbukaan, ada AI dan sebagainya. Itu opportunity itu harus kita inovasi juga, teman-teman. Sebab kalau kita cuman hanya menciptakan inovasi aja, menciptakan suatu opportunity saja, itu tidak akan bertahan lama. Makanya kita perlu berinovasi terus. Bahkan dengan keadaan yang sekarang ini, kita harus lebih mempercepat inovasi itu. Mungkin saya cerita yang pertama mengenai opportunity yang ditakdirkan, teman-teman. Nah, kita semua lahir dalam garis start yang berbeda. Mungkin ada anak yang lahir dalam posisi orang tuanya kaya raya sekali. Mungkin saya buat yang ekstrim, teman-teman. Jadi ada yang kaya, yang tinggi sekali. Kemudian ada anak yang dilahirkan sangat miskin sekali. Tapi saya melihat di sana ya, teman-teman ya, bahwa eh, dengan garis start yang berbeda itu, mereka mempunyai opportunity yang berbeda-beda. Ya, saya mungkin cerita dalam pengalaman hidup saya. Saya itu lahir dalam kondisi 6 bulan di kandungan ibu saya, ayah saya meninggal kecelakaan. Jadi pada waktu itu saya lahir dalam kondisi yang tidak punya, teman-teman. Rumah tidak punya, ngontrak di kota kecil di Tulungagung, dan apa namanya, toko juga ngontrak seperti saya tadi ngomong, semua serba keterbatasan. Tapi saya menganggap setelah saya besar ini, bahwa pada waktu saya kecil yang dalam kondisi susah, itu saya itu mendapatkan suatu opportunity yang ditakdirkan. Artinya dengan begitu, saya itu digembleng dalam hal kehidupan ini mulai kecil. Jadi saya harus membantu orang tua saya mulai kecil. Jadi saya sudah SD, SMP, SMA itu saya sudah membantu orang tua saya gimana kita ini untuk bertahan hidup, teman-teman. Nah, dari situ otomatis saya itu dari segi mental, psikologi dan sebagainya, itu daya juangnya berbeda dengan mungkin teman-teman saya yang mungkin lahirnya sudah kaya, jadi sudah enak, teman-teman. Jadi makanya bagi saya setelah saya menjalani hidup sampai sekarang ini, saya menganggap wah opportunity itu yang saya dapatkan sehingga saya membentuk saya seperti sekarang ini. Makanya kayak saya sekarang ini mau mau naik becak bisa, mau naik sepeda bisa, mau naik mobil mewah bisa, mau hidup di hutan bisa. Jadi apapun itu saya bisa menjalani. Karena saya sudah digembleng mulai dari kecil, teman-teman. Nah, makanya tadi saya cerita kenapa saya kok suka juga properti. Karena mulai kecil itu saya nggak pernah punya rumah, nggak pernah punya mobil. Jadi cita-cita mulai kecil itu saya pingin punya properti, saya punya rumah sendiri gitu loh, teman-teman. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, makanya saya sekarang hobi saya itu di properti. Jadi kalau saya membangun properti atau membangun suatu mungkin co-living, itu saya menganggap bahwa saya itu menganggap sebagai customernya. Jadi apa yang dibuat menyenangkan orang itu saya kasihkan semuanya. Jadi kalau membangun rumah, saya anggap seperti rumah saya sendiri. Jadi orang yang mau beli rumah saya pasti dia akan puas karena rumahnya akan bagus, teman-teman. Jadi sudah saya pikirkan seperti rumah saya sendiri. Kemudian yang kedua mungkin takdir bukan alasan untuk menyerah. Jadi seperti tadi itu. Jadi seperti kita mungkin kayak saya sekarang sebagai orang tua ya, teman-teman. Jadi
Kalau mungkin saya orang yang punya atau orang nggak punya, saya akan memberikan motivasi kepada anak-anak saya bahwa takdir itu bukan suatu apa ya, halangan atau suatu tantangan, tapi justru itu menjadi opportunity buat anak-anak kita untuk mereka bisa berkembang di kemudian hari. Nah, dengan seperti itu, kita bisa mengenal potensi di tengah ketidaksetaraan itu, teman-teman. Jadi makanya kita tidak boleh apa namanya, tidak boleh berkecil hati bahwa hidup ini semua memang tidak sama. Tapi di dalam sana terdapat banyak opportunity yang bisa kita dapatkan. Nah, seperti foto ini yang ada ditampilkan, saya tampilkan di sini. Mereka semua itu lahir dalam kondisi yang berbeda-beda. Kita tidak bisa memilih titik awal, tapi kita bisa memilih tujuan akhirnya. Kenapa kita tampilkan orang yang berbeda-beda ini? Ya seperti Raja Salman. Begitu dia lahir sudah kaya raya, udah mungkin hartanya turunan berapa aja mungkin nggak akan habis. Tapi mungkin kayak yang tokoh-tokoh yang lain, mungkin saya ambil yang Elon Musk. Dia mungkin waktu lahir tidak sekaya Raja Salman, tapi karena dia bisa mengambil opportunity, saya lihat dia mulai muda sampai dia kerja sampai sekarang, dia itu berusaha mencari opportunity menurut saya yang ekstrim ya teman-teman ya, dibandingkan orang-orang yang biasanya sampai membuat keluar angkasa, mau ngirim orang di Mars, hidup di Mars. Lah itu dia itu mempunyai melihat opportunity yang ada di dunia ini se ekstrim itu. Jadi maksud saya bahwa perjalanan hidup kita itu penuh dengan opportunity, teman-teman. Nah, sekarang saya berkembang lagi menuju ke opportunity yang diciptakan. Artinya apa? Bahwa pada waktu kita kecil, seperti tadi saya bicara bahwa pada waktu kita kecil itu opportunity itu kita dipaksakan bahwa kita harus mengikuti keadaan yang kita hadapi. Tapi menurut saya itu adalah opportunity. Tapi setelah kita menginjak dewasa, kita mempunyai suatu kesadaran. Nah, di sana adalah titik awal kita bisa mengetahui bahwa itu opportunity banyak di dalam lingkungan kita. Jadi di dalam kesadaran itu, jadi banyak orang meskipun sudah dewasa, tapi mereka itu tidak mempunyai kesadaran bahwa di luar sana, di dalam sana itu banyak opportunity. Mungkin tadi diceritakan sama pembicara sebelumnya, kayak misalnya Bu Yun tadi, dia sebagai seorang guru, kemudian trainer, itu dia membaca di sekitarnya bahwa oh ini loh potensi yang ada di lingkungan saya, ini yang bisa saya kembangkan untuk bisa menjadi suatu kesempatan. Saya bisa mengembangkan menjadi suatu bisnis, saya bisa menjadi apa membuat suatu topik yang bisa saya trainingkan. Kemudian mungkin ada juga seperti pembicara yang lainnya tadi sudah seperti Pak Vetra, Pak Vetra. Pak Vetra juga mempunyai pengalaman di dalam perhotelan dan sebagainya. Nah, itu dia membaca bahwa memang di dalam apa namanya di dalam perjalanannya itu di luar sana ada tantangan, pasti ada tantangan dan pasti ada peluang, opportunity. Jadi apa yang bisa diambil dari sana? Ya kita berkolaborasi dengan orang lain untuk bisa supaya di masa sekarang ini itu kita bisa menciptakan opportunity yang lebih baik gitu supaya kita bisa bertahan. Jadi makanya opportunity itu bisa diciptakan teman-teman. Jadi jangan sampai pada waktu kita ini sudah dewasa, kita tidak sadar bahwa di luar sana itu banyak sekali opportunity. Mungkin saya sedikit cerita mengenai pengalaman hidup saya juga ya. Jadi pada waktu saya kecil sampai dewasa, mungkin opportunity yang saya sadarkan hanya mungkin ya saya harus bekerja, saya sekolah yang pinter, kemudian saya bisa bekerja, kemudian ya berkeluarga dan sebagainya. Nah, pada waktu itu jujur dari diri saya belum mempunyai kesadaran yang sangat lebar ya mengenai opportunity, teman-teman. Jadi pada waktu itu ya sudah seperti tadi saya kerja di lautan luas, inti saya waktu itu saya cepat kuliah lulus,
kemudian saya kerja di suatu perusahaan kimia, saya berkeluarga, menurut saya itu sudah cukup. Saya ngejar opportunity-nya di sana sudah cukup. Tapi di tengah perjalanan itu saya punya kesempatan ditawari teman saya di Jakarta untuk menjalankan produknya dia. Kebetulan dia bidangnya sama dengan yang saya jalani juga. Lah akhirnya saya ditawari pada waktu 2001 sih teman-teman. Itu saya ditawari teman saya yang di Jakarta untuk bisa menjadi distributor lah di Surabaya. Nah, singkat kata waktu itu banyak sih tantangan yang harus saya pikirkan. Sania, mungkin tadi yang Pak Tana dicerita, Sania itu 2001 itu baru lahir, teman-teman. Jadi anak saya yang pertama itu baru lahir, terus saya harus bekerja sendiri berjuang, gimana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pikirannya cuman gampang sih waktu itu. Kebetulan istri saya Budiana kerja juga, jadi waktu itu ya sudah, pokoknya gajinya dia cukup untuk makan, bayar kehidupan, sudah nggak apa-apa udah. Anak baru lahir nggak apa-apa, saya berjuang. Jadi saya ambil opportunity itu teman-teman. Nah, dengan berjalannya waktu, selama 1 tahun lebih, teman saya itu tidak bisa mensupport saya dari segi harga, dari segi fleksibilitas permintaan customer. Jadi kebutuhan customer A, saya minta seperti ini, dia tidak bisa memenuhi. Nah, artinya jadi akhirnya saya berpikirnya lebih panjang lagi. Wah, kalau saya mengandalkan teman saya ini terus, saya nggak akan berkembang ini. Jadi saya harus menciptakan sendiri nih. Jadi akhirnya setelah saya kerja 1 tahun lebih, hampir 2 tahun, saya mulai dari titik nol lagi teman-teman. Saya harus menciptakan opportunity sendiri lagi teman-teman. Karena saya berpikirnya saya harus bisa memenuhi kebutuhan customer secara fleksibel. Nah kalau saya nggak bisa memenuhi dari segi harga nggak kompetitif, dia minta A, saya nggak bisa memenuhi minta A. Jadi akhirnya saya nggak akan berkembang. Makanya saya 2 tahun setelah jalan 2001, saya membuat produk sendiri teman-teman. Membuat brand sendiri, produksi sendiri, semuanya saya ciptakan sendiri. Jadi waktu itu saya memang mulai dari berjuang lagi, mulai dari nol. Jadi makanya saya berusaha menciptakan opportunity sendiri. Saya nggak bergantung sama orang lain. Nah, dari perjalanan saya yang tadi itu, waktu itu produksi cuman nggak bisa besar, teman-teman. Jadi saya cuman sedikit lah, dan modal nggak ada. Jadi belinya cuman di lokal. Tapi saya sudah mempunyai cita-cita yang view ke depan untuk supaya saya bisa berkembang. Nah, di sana saya menetapkan bahwa saya harus punya relasi yang banyak, supplier yang banyak. Terus mungkin awal-awal saya nggak punya modal, jadi awal suppliernya dari lokal-lokal, teman-teman. Tapi saya punya view yang sangat panjang bahwa saya harus bisa mengimport sendiri. Saya harus bisa minimal 1 kontainer untuk ngimport. Nah, makanya akhirnya saya step by step saya kumpulin. Akhirnya saya bisa import barang sendiri dengan 1 kontainer, 2 kontainer, dan nextnya berikutnya saya berusaha harus bisa buka cabang seluruh Indonesia. Jadi makanya sekarang saya sudah punya cabang di Semarang, Jakarta, Bandung, dan Bali. Jadi itu yang saya untuk supply ke pabrik-pabrik di Indonesia atau customer di Indonesia, saya sudah mempunyai cabang di seluruh Indonesia. Dan untuk relasi di luar negeri, ya itu saya bangun, saya lihat pameran, kemudian ngunjungin pabrik-pabrik di luar negeri. Nah itu yang lingkungan itu yang saya bangun teman-teman. Jadi makanya mungkin pada saat saya dulu membangun dengan sekarang itu lebih mudah. Karena semua sudah terbuka, cari di internet, di Google, atau di AI, atau di ChatGPT, dan sebagainya, itu semuanya sudah terbuka. Jadi nggak seperti saya dulu harus carinya email, atau carinya di buku kuning, gitu-gitu. Jadi itu udah lewat, teman-teman. Jadi sekarang ini malah semuanya itu serba gampang. Jadi lingkungan dan relasi itu sangat penting. Dan mungkin yang perlu saya sharingkan di sini ya teman-teman, yang sangat penting bagi kita pada waktu mungkin dari sisi saya sebagai seorang pebisnis itu harus punya komitmen, harus punya
integritas yang tinggi. Jadi seperti saya contoh ya, seperti saya punya relasi itu orang India, teman-teman. Jadi saya kan bergerak di bidang food. Jadi saya itu import pewarna makanan. Saya waktu membangun bisnis itu tuh mulai dari satu supplier. Itu pertama ya pasti mereka minta bayarnya cash, teman-teman. Tapi lama-lama dengan integritas kita yang baik, kita jaga sampai sekarang ini, itu mereka yang mencari kita. Kita nggak usah mencari mereka yang mencari kita. Karena mereka juga bisa melihat di internet, yang import di Indonesia siapa ini? Bagaimana, siapa yang masuk di sana? Jadi saya ini untuk import barang itu, saya dikasih payment term itu bisa panjang, teman-teman. Dan saya nggak usah mencari meskipun mereka supplier baru, mereka tuh udah percaya, nggak usah saya promosi apa ya ABC itu mereka udah langsung kasih payment term 3 bulan itu mereka kasih ke kita. Dan itu bahkan supplier-supplier baru itu menyerang terus ke saya, nawari terus ke saya. Jadi makanya dalam perjalanan itu kita perlu integritas dan komitmen kita itu kita harus jaga. Jadi waktu itu meskipun apa namanya krisis moneter, dolar mau 17, mau dolar 16.000 tetap kita bayar. Jadi itu kita tetap jaga sampai sekarang. Nah, makanya makanya kalau teman-teman lihat dari perjalanan yang saya lakukan itu bahwa opportunity itu ada orang yang kesempatan itu kalau ada kesempatan cepat diambil. Lah itu kelamaan, teman-teman. Kalau kita ada kesempatan, kita harus create. Kita bisa create kok. Di sekitar kita tuh banyak kok. Makanya kayak tadi trainer, ada yang trainer spesialis di pendidikan, mungkin Pak Tanadi spesialis di manajemen, di bisnis, ada trainer di bagian SDM. Jadi kalau ngomong opportunity itu banyak, teman-teman. Nah, kebetulan kalau saya itu opportunity saya itu memang saya bergerak di kehidupan dasar, sandang, pangan, papan. Jadi saya di papan dan pangan. Jadi menurut saya itu opportunity itu masih besar sekali, teman-teman. Mungkin kayak di hotel lah, villa lah, rumah lah, itu banyak sekali. Pangan juga banyak. Ada yang restoran, ada kafe, ada yang seperti saya, itu besar sekali. Di sekitar kita ada ribuan opportunity yang bisa kita tangkap. Nah, ini seperti George Bernard yang katakan, kita harus create ini. Setelah saya itu ikut seminarnya Pak Tanadi, kemudian saya sekolah di Institut Asia, itu semakin membuka pikiran saya, apalagi setelah COVID ini, bahwa opportunity itu tidak cukup seperti yang dulu-dulu, teman-teman. Dulu kita kalau bisa membuat satu produk, itu bisa bertahan lama sekali, itu tidak ada bisa yang niru, teman-teman. Tapi di saat sekarang, kita membuat produk satu yang inovatif, dalam waktu cepat itu sudah bisa ditiru orang dan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Makanya pada saat sekarang menurut saya kita kalau punya opportunity kita menciptakan sesuatu, kita itu harus fokus dengan memikirkan value apa, keunggulan apa yang kita bisa kasihkan kepada customer. Jadi cara baru apa yang harus kita lakukan di dalam perusahaan kita atau di dalam pekerjaan kita. Jadi kalau saya itu selalu membuat patokan bahwa setiap tahun kita ini harus melakukan sesuatu perubahan, baik kecil maupun besar. Jadi sedikit pun harus kita lakukan. Jadi setiap di divisi saya, produksi atau marketing atau apa, saya selalu kalau meeting tahunan untuk program berikutnya itu selalu saya tanya, oke, tahun depan apa perubahannya? Kecil besar saya pasti tanya di situ. Karena tanpa perubahan kita akan ketinggalan dengan kompetitor-kompetitor kita, teman-teman. Jadi yang saya pikirkan selama ini atau tim saya atau selalu yang dalam hidup itu, saya harus selalu memikirkan value. Karena tanpa value yang kita kasihkan ke orang lain atau berguna bagi orang banyak, itu kita tidak akan bertahan dalam berbisnis atau apapun. Jadi baik saya kepada karyawan atau ke customer itu kita harus memberikan value yang lebih kepada ke para karyawan atau orang-orang di sekitar kita. Jadi value itu makanya saya memberikan ini arah panah. Jadi
mungkin sekarang ini yang harus kita pikirkan di dalam bertahan untuk pekerjaan itu yaitu value, teman-teman. Nah, ini ada sedikit lucu-lucuan ini. Bukan lucu-lucuan lah. Ini foto yang memotivasi saya. Jadi ini foto selalu ada di meja kerja saya. Ini meja kerja saya. Ini ada foto saya ini. Ini foto waktu saya kecil, teman-teman. Jadi saya itu seperti saya cerita, saya itu dilahirkan anak yatim dan kondisi tidak punya. Terus kemudian saya waktu kecil sampai remaja itu membantu ibu saya bagaimana bertahan untuk hidup. Yang penting saya bisa sekolah dan akhirnya saya bisa sekolah lulus, terus kemudian bekerja, dapat kesempatan kesempatan bisa bekerja sendiri dan sekarang saya bisa mengembangkan talenta saya semaksimal mungkin. Nah, ini yang memotivasi saya di dalam hidup. Jadi artinya saya melihat dulu kamu dilahirkan kecil dalam kondisi seperti itu. Nah, sekarang dengan yang saya seperti sekarang saya itu pingin membaktikan hidup. Jadi hidup ini bukan untuk diri kita. Jadi ternyata baik Elon Musk atau Raja Salman nanti akhirnya juga mereka akan meninggal. Jadi yang perlu di dalam hidup ini setelah kita menangkap opportunity, kita bisa berhasil, kita bisa melakukan sesuatu, itu yang penting bagi saya yaitu kita bisa memaksimalkan talenta kita berguna bagi banyak orang. Dan mungkin kalau cita-cita saya teman-teman sekarang, saya pingin kalau mungkin saya juga sudah ikut seminarnya Pak Tanadi mengenai masa pensiun ya Pak Tanadi ya. Itu cita-cita saya itu Ah, kalau makanya saya sekarang menciptakan passive income semaksimal mungkin. Saya pingin kalau sudah pensiun itu saya pingin kerja sosial teman-teman. Saya sudah nggak mau mikir duniawi, saya sudah nggak mau mikir mengenai sesuatu yang di dunia ini. Saya pingin melakukan pekerjaan saya yang sehari-hari itu dengan pekerjaan sosial. Jadi apa yang bisa saya maksimalkan dalam sisa hidup saya ini untuk kegiatan sosial. Itu yang saya cita-citakan. Makanya saya membuat co-living di Bali, saya membuat villa untuk disewakan, kemudian mungkin properti saya sudah beberapa ruko sudah saya sewakan semua, passive income sudah ada. Jadi sekarang tugas saya mentransformasi pekerjaan saya kepada anak-anak saya sehingga apa yang saya cita-citakan sebagai kesempatan saya hidup terakhir untuk membaktikan saya pada Tuhan dan masyarakat itu bisa tercapai. Nah, ada teori yang terakhir dari Ecological System tahun 79 oleh Uri Brenner. Opportunity itu terbentuk dari interaksi antara individu, lingkungan, dan berbagai lapisan sistem. Makanya teman-teman, kalau teman-teman ini pingin mendapatkan opportunity yang bagus dalam kehidupan kita, kita harus pintar-pintar memilih individu-individu di lingkungan kita. Kalau kita di dalam lingkungan individu yang salah, kita akan kehilangan opportunity. Kemudian yang kedua, lingkungan. Lingkungan juga sama. Kita harus pintar-pintar memilih opportunity lingkungan yang tepat. Karena misalnya kita selama hidup bukan, selama ini kita banyak berkecimpung dengan orang-orang yang senang bermain game. Kita akhirnya bermain game. Kita nggak akan jadi orang yang suka berbisnis atau suka yang menolong orang atau mentraining orang dan sebagainya. Kita akan pasti akan dalam lingkungan suka game. Dan juga kita harus pintar-pintar memilih lapisan sistem. Jadi artinya kita harus bisa memposisikan diri kita dalam lapisan sistem yang bagus supaya semua interaksi kita ini akan berkembangnya bagus dalam mencapai opportunity yang ada. Nah, terakhir mungkin saya mempromosikan produk-produk saya. Jadi seperti saya tadi, mungkin teman-teman kalau ada yang punya pabrik makanan, pabrik feed mill, salah satu tadi mungkin pabriknya Pak Vetra, itu saya sudah supply ke DMC, grupnya DMC saya sudah supply. Nah mungkin toko bahan kue atau apa, mungkin bisa menghubungi ke saya. Kemudian untuk pabrik sarung tangan plastik banyak lah, mungkin hotel, restoran, kafe semuanya pakai juga. Nah
yang pabrik makanan ringan tadi itu PT MIB, kemudian yang co-living di Bali di Astana. Jadi mereknya di Astana di Umalas, teman-teman. Terima kasih Yes. atas kasih kesempatan kepada saya. Semoga motivasi saya dan inspirasi saya yang saya ceritakan hari ini bermanfaat buat teman-teman semua. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih Pak Sugianto. Keren banget, keren banget. Siapa yang mau tanya? Satu penanya aja. Ini saya hari ini cukup senang karena pada saat kita berbicara upgrade diri kita, baik itu pelaku langsung ataupun tidak, kita tetap berpikir tentang sosial dan Tuhan. Itu yang memang nggak didapat dari di tempat-tempat lain, Pak. Orang biasanya berapa ya, berelaborasi dan semua hanya berbicara uang, uang, dan uang. Mungkin kita sudah selesai hidup kita hari ini. Ada satu mungkin Pak, sifatnya bukan bertanya sama Pak Gianto. Mungkin ada sedikit masukan dari saya pribadi sifatnya. Karena Bapak eh, tidak kebanyakan juga yang seperti Bapak. Kalau tadi Bapak katakan di akhir nantinya Bapak akan pensiun, lalu pensiun Bapak bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan sebagainya. Kalau boleh saran, kenapa nggak dimulai dari hari ini, Pak? Bareng Nah. dengan Mas. Karena kita tahu, Pak, kita keluar dari sini apa kita masih hidup apa enggak? Keluar dari Ah. dari Zoom meeting ini. Nah, jadi saya selalu begitu. Jadi saya kalau pada saat saya juga ketemu dengan para bos-bos itu, saya selalu sampaikan, human sociality itu penting. Uang pun penting. Tapi jangan tunggu nanti kita pensiun. Karena kalau kita pensiun, kita nggak tahu, Pak. Mati kita kapan? Ini mati, Pak, kita bicara. Bukan berbicara pensiun usia 55, 60 kita pensiun. Tidak. Nah, hubungan sosial itu dan kegiatan aktivitas sosial keagamaan itu, saya pikir bisa Bapak mulai dan kita semua bisa mulai dari hari ini. Karena ini kelas-kelas hebat, Pak. Karena Ya. berbicara uang, oke. Berbicara Tuhan, iya. Lalu berbicara sosial. Terima kasih Pak Tanadi, Pak Sugianto, mohon maaf sebelumnya. Saya yakin Pak Sugianto sudah melakukan itu ketika dia bilang bahwa itu masa pensiun baru akan melakukan, maksudnya melakukan secara totalitas dan melepas kegiatan sehari-harinya. Bukan berarti beliau belum melakukan itu pada hari ini. Mungkin Pak Sugianto mau menambahkan, silakan Pak. Iya. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ya, Terima kasih. betul Pak. Jadi gini Pak, bukannya sekarang saya nggak melakukan kegiatan sosial, nggak Pak. Jadi menurut saya kita dalam menjalankan kehidupan ini menjadi orang yang baik Pak. Kita pertama dari keluarga dulu. Kemudian terhadap karyawan kita harus bertanggung jawab terhadap karyawan kita. Artinya saya dalam bekerja itu tidak pernah memikirkan diri kita sendiri. Saya selalu memikirkan karyawan juga Pak. Kemudian dalam perjalanannya perusahaan saya juga melakukan kegiatan sosial Pak. Saya arahkan misalnya ulang tahun perusahaan. Ulang tahun perusahaan itu jangan cuman untuk karyawan saja. Sekali-sekali kita juga untuk keluar. Misalnya kemarin kita mengadakan acara ke yatim piatu Pak. Ketiga yatim piatu Pak. Kita mengadakan acara lomba-lomba, kita mengadakan sumbangan di sana, menyenangkan anak-anak yatim piatu Pak. Jadi kita dalam sisi yang sekarang ini saya memanfaatkan kegiatan sosial ini bersama-sama dengan teman-teman di perusahaan gitu Pak. Tapi saya pingin nanti setelah itu saya pingin totalitas sih Pak. Seperti Pak Tandengau, saya pingin totalitas. Ya udah ini kan perlu regenerasi Pak. Nggak mungkin saya ini regenerasi biar generasi muda yang meneruskan, saya tak ngerjakan yang lainnya gitu Pak. Gitu Pak. Oke, Baik, teman-teman terima sekalian, kasih, Pak. mungkin Terima saya kasih. tutup sesinya Pak Sugianto dengan saran satu kalimat buat para peserta semua Pak Sugianto. Sharing satu kalimat, monggo. Mengenai opportunity tadi, Pak. Opportunity itu bisa berjalan dan sukses itu perlu dengan adanya planning dan action, Pak. Tanpa itu semuanya itu tidak akan jalan. Jadi perlu adanya planning dan action, apalagi massive action yang seperti diajarkan Pak Tanadi, itu perlu dilakukan teman-teman. Supaya opportunity yang kita dapatkan itu bisa sukses. Itu sih pesan dari saya Pak Tanadi.